Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok eh, Kamis tanggal 17 Juli 2025 sorry ya 2025. Nggak kerasa ya udah 2025 aja. Perasaan baru kemarin 2024, sekarang udah 2025, bulan Juli lagi, jadi pertengahan lebih, berarti itu udah masuk semester 2 ya. Oke, kita lihat yang pertama IHSG dulu. Hari ini naik 0,72% ke level 7.192. Ya, walaupun IHSG naik, tapi hati-hati. Kok hati-hati terus perasaannya dari kemarin saya bilangnya. Ya, hari ini soalnya asing distribusi cukup banyak. Ini khususnya di saham-saham utamanya. Bank Mandiri, BBCA, Bank BNI ini didistribusi oleh asing, dan kalau kita perhatikan di sini, Bank Mandiri cukup banyak ya keluarnya untuk minggu ini aja. Untuk Bank Mandiri itu asing distribusi besar-besaran. Hari ini aja tanggal 16 Juli net sell 790-an M. Hari ini aja ya, apalagi kalau kita cek dari hari Senin, waktu itu ketika longsor dalam banget, asingnya keluar 1 triliunan lebih. Jadi kalau kita kalkulasikan dari hari Senin, untuk asing udah net sell 3,2 triliun di saham Bank Mandiri. Kemudian selain di saham Bank Mandiri, dalam beberapa waktu terakhir ini asing juga distribusi di BBCA. Net sell 633 M ya dalam 3 hari terakhir ini. Hari ini pun untuk asingnya masih keluar di BBCA. Hari ini tanggal 16 net sell 300-an M. Kemudian yang paling banyak dibeli ASI, Cuan, Antam, ENRG. Secara keseluruhan untuk hari ini masih net sell ya, walaupun secara candle tadi ditutup hijau untuk indeks IHSG hari ini. Kalau kita lihat ada sentimen apa ya selain kesepakatan dagang antara US sama Indonesia, yang dimana gimana ini ya, mau mengatakan kalau Indonesia cuman dikenai tarif 19% aja ya, tapi Amerika 0 ya, 0%. Nggak tahu itu kesepakatan model gimana itu ya, apa saking nggak punya powernya ya, jadi kita harus terima dikasih tarif sedangkan Amerika tidak. Ya gimana lagi ya, itu negosiasi yang ya mungkin yang terbaik versi apa ya, versi pemerintah kita mungkin ya. Nggak tahu pertimbangannya apa, mungkin buat teman-teman bisa ditulis di kolom komentar apa pertimbangan dari kesepakatan dagang itu. Kalau kita lihat di sini tarif AS jadi 19%. Wah, berarti ya hebat atau enggak ini, dari 32 turun ke 19, tapi tarif Indonesia ke AS 0%. Ya, semoga aja ini sentimennya bagus untuk saham. Ya, semoga aja, teman, kayaknya enggak atau enggak ya. Ya, kita lihat aja nanti gimana untuk respon IHSG ya untuk beberapa hari ke depan setelah adanya kesepakatan dagang ini. Oke, mungkin itu aja sih yang BI kembali pangkas suku bunganya. Wah, ini bagus loh. Bank Sentral Indonesia memangkas suku bunganya lagi, jadi ya suku bunga acuannya turun, otomatis suku bunga pinjaman kalau floating ya harusnya turun. Dan ya bagus sebenarnya ya penurunan suku bunga untuk perekonomian, walaupun secara mungkin sisi negatifnya di pelemahan nilai tukar. Cuman kalau nggak salah rupiah masih stabil ya di level 16.200-an ya, ini 16.200-an ya, jadi masih stabil di bawah. Ya semoga aja penurunan suku bunga ini direspon positif untuk market ya besok, atau ya semoga aja sih, walaupun hari ini
asingnya distribusi cukup banyak ya, siapa tahu besok kembali masuk kan, nggak ada yang tahu. Ya, SG melesat 0,53%, ISAT, Medco, SMGR top gainer di LQ45. Wah, kalau SMGR emang kayaknya udah di bottom banget ya. Ya walaupun ini udah mulai naik sih, soalnya dulu sering kita bahas ketika BBV-nya 0,4 atau berapa itu. 0,4 atau 0,5 ya. Dan itu kayaknya di harga sekarang belum terlalu mahal untuk saham SMGR, cuman ya nggak murah juga kalau lihat performanya yang masih kayak gitu ya. Kita tunggu aja BUMN bisa profit maksimal. Kita tunggu ya untuk pastinya kapan ya, semoga disegerakan. Kayaknya sih ini yang cukup jadi pusat perhatian kita ya para investor, yaitu penurunan suku bunga BI dan kesepakatan dagang dari AS sama Indonesia. Ya harusnya sih itu kalau kita lihat sekilas adanya kesepakatan berarti kan positif, walaupun 19% 0% ya. Kemudian adanya penurunan suku bunga, walaupun kalau penurunan suku bunga itu beresiko ke tingginya inflasi ya. Jadi itu sih yang agak dikhawatirkan. Semoga aja inflasi Indonesia masih bisa terkendali, karena secara otomatis kalau bank sentral suatu negara menurunkan suku bunganya, ya uang yang beredar makin banyak. Jadi itu yang bikin barang-barang makin mahal karena inflasi ya, banyak uang yang beredar. Jadi itu yang perlu diwaspadai. Oke, mungkin seperti itu ya kalau kita lihat sekilas untuk hari ini. Newsnya seperti apa, sebenarnya positif, tapi secara broker summary ya IHSG-nya masih terus di distribusi asing. Mungkin untuk indeks IHSG semoga aja kalau secara teknikal bisa hijau, ada potensi ngejar 7.300, tapi kalau merah ya di sini spotnya balik lagi di 7.210-an ya. Oke, itu untuk indeks IHSG. Kita akan coba cek untuk kondisi market secara globalnya gimana. Hari ini Bitcoin naik lagi ya ke level 118. Jadi trennya emang lanjut bullish kan setelah sideways sekian lama waktu itu di 110 ribuan break, dan kemarin koreksi, hari ini mulai hijau lagi. Untuk harga sekarang resisten terdekatnya kalau secara Fibonacci masih di 120.000 ya. Jadi pantau 120-an, 121 ribuan untuk Bitcoin. Kalau bisa break dan bertahan di atas itu ya lanjut bullish lagi. Dan kita lihat untuk kemarin itu gimana untuk inflasi Amerika ya. Tanggal kemarin tanggal 15 Juli. Hari ini tanggal ini kok April, udah sampai Juli. Yang akan datang kemarin inflasi US, inflasi core inflation aktualnya 0,2%. Forecastnya 0,3, sebelumnya 0,1. Jadi inflasi Amerika lebih rendah dibandingkan forecast. Yaitu artinya apa? Ya sebenarnya 0,2, 0,3 nggak signifikan banget, cuman kalau kita patokan lebih besar, lebih kecil ya hitungannya apa ini? Hawkish atau dovish ini? 0,2. Kalau 0,2 berarti kan inflasinya terkendali. Lebih rendah daripada forecast, lebih rendah berarti inflasinya nggak tinggi-tinggi banget. Jadi kemungkinan kayaknya buat menurunkan suku bunga lebih condong ke arah situ sih untuk kalau kita lihat inflasi makin menurun ya. Jadi kalau inflasinya makin kecil,
itu kan indikasinya ekonomi bergerak melambat ya. Dan kalau ekonomi bergerak melambat ya harusnya menurunkan suku bunga. Kebijakan moneter biasanya seperti itu. Jadi kita tunggu aja nanti gimana FOMC dari The Fed ya, atau mungkin buat teman-teman yang tahu gambarannya mau gimana bisa tulis di kolom komentar ya. Ya, kalau CPI itu inflasi di tingkat konsumen, kalau PPI Production Price Index itu inflasi di tingkat produsen, dan per PPI-nya juga menurun ya. Jadi ini lebih condong ke penurunan suku bunga sih sebenarnya kalau kita lihat sekilas untuk indikator ekonomi dari Amerika. Mungkin sekilas seperti itu aja ya. Untuk harga emasnya hari ini emas kayaknya masih stabil di 3.300-an US dollar per troy ounce, dan ya Bitcoin-nya aja sih itu yang hijau. Semoga aja untuk IHSG walaupun hari ini di distribusi asing cukup banyak, semoga aja naik ya. Kita pantau aja besok. Nanggung soalnya ini sebenarnya udah naik harga tertingginya kalau kita lihat beberapa hari yang lalu ada di 7230-an ya buat double top, naik koreksi karya spot, naik lagi turun lagi, dan kalau besok bisa break di atas 7230 secara teknikal nggak menutup kemungkinan ngejar 7330 walaupun saham-saham utamanya masih didistribusi oleh asing ya. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan coba cek dulu saham BBCA yang hari ini didistribusi asing 300-an M, dan cukup banyak ya, tapi secara teknikalnya masih dijaga untuk BBCA di area-area supportnya 8.500-an. Kalau kita lihat hari ini net sell 316 M, BBCA hari ini tanggal 16 yang nampung asing juga sih sebenarnya AK, tapi cuma 114 M ya, nggak sebanyak asing jualan. AG bahkan di sini AG versi asing 100% jualan dan cukup banyak nilainya 209 miliar ya. Kemudian YU versi asing juga net sell 133 M, YZP CC versi asing keluar. Lokalnya nampung dan didominasi retail yang masuk ya, jadi secara perkembangan ini nggak bagus, tapi kalau secara teknikal ya ini sideways sih. Besok mungkin lihat di awal market, kalau merah jangan buru-buru buat entry, tapi kalau langsung hijau disclaimer yang mau swing. Kalau mau swing target price-nya ya di sini di 8825. Ya, cuman kalau melihat transaksi hari ini ya lihat dulu gimana untuk IHSG di awal market. Kalau bisa naik ngejar resist ya disclaimer ya kalau mau masuk di Bank BCA. Itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini di distribusi asing cukup banyak ya, 700-an M loh untuk hari ini aja. Sempat naik sebenarnya untuk Bank Mandiri ya, sempat naik uji resistennya tadi, bahkan sempat break di atas, kok break ya, tadi sempat ke 4750 tapi gagal bertahan di atas itu, ditarik turun lagi minus 0,21% dan di distribusi asing sebanyak 700-an M. Hari ini Bank Mandiri 797 M ya. Kalau kita lihat hari ini tanggal 16, Bank Mandiri ini di distribusi asing ZP, BK, AK, YU, KZ, AG ini broker-broker asing yang pada keluar ya. Dan yang nampung TP itu pun cuma 8 M-an aja. Jadi didistribusi oleh asing, ditampung lokal. Lokalnya pun juga ada yang distribusi banyak, yaitu ZP 115 M. Jadi secara perkesamaan hari ini nggak mendukung untuk Bank Mandiri. Cuman tetap ya untuk besok ya yang nggak ada, yang nggak mungkin kalau misal Bank Mandiri bisa break dan bertahan di atas 4740 atau
Break di atas itu disertai volume yang bagus ya nggak menutup kemungkinan hijau. Ya sabar aja sih yang kalau mau entry di saham Bank Mandiri atau udah masuk tapi harga sahamnya nggak naik-naik malah cenderung turun ya sabar aja ya. Kalau nggak mau cut loss ya jangan buru-buru buat average, dan kalau misal merah karena support selanjutnya cukup lumayan dalam ya, berarti ke harga terendahnya waktu itu. Kalau misal tiba-tiba buat candle bearish ya semoga aja enggak sih ya, soalnya ini kan juga masih udah lumayan di bawah ya. Di harga sekarang itu malah menarik kalau untuk cari dividen ya untuk saham Bank Mandiri dibandingkan punya duit masuk di deposito. Untuk harga sekarang Bank Mandiri lebih worth it masuk di Bank Mandiri dengan yield yang lebih tinggi ya, dibandingkan bunga deposito. Tapi ya resikonya itu nahan floating loss kalau malah turun, tapi kalau naik ya potensinya double, dapat dividen, dapat capital gain. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Hari ini Bank BRI sempat open gap atas tadi, jadi sempat mencoba break di atas 3.900 tapi gagal ya, open gap atas, naik dikit turun. Kalau kita lihat untuk transaksinya di sini Bank BRI net sell 1,9 M, nggak banyak sih kalau kita bandingkan dengan transaksinya hampir 1 triliunan ya, 900-an M. Hari ini Bank BRI tanggal 16 Juli, hitungannya sih di ada yang akumulasi ya, lokal dan tapi net buy 103 M. Retail keluar ini XL, XI, YP ya, kayaknya ada potensi hijau sih. Mudah-mudahan ya kalau naik pantau aja 3910, masih jadi resistnya karena hari ini gagal breakout. Kalau besok berhasil break di atas itu, volumenya bagus, IHSG-nya juga bagus ya, kalau naik ngejar 430. Mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi. Hari ini terbang, udah lama nggak kita bahas ya. Hari ini naik 7%-an lebih setelah sekian lama sideways di area bottomnya 114. Kita cek untuk saham Bumi hari ini tanggal 16. Diakumulasi PD ya, PD-nya net B 42M, market makernya CP tapi net sell 11,2 ya, ini sih ada yang akumulasi harga sahamnya naik untuk Bumi. Untuk lokal asingnya sendiri net buy ya, tapi nggak terlalu banyak, net buy sebanyak 6,1 M-an. Untuk lokalnya net ada yang akumulasi juga PD walaupun sebagian retail masuk. Kalau lihat secara teknikalnya sih setelah sideways lumayan lama naik, dan ya mudah-mudahan aja masih bisa hijau untuk besok. Kalau hijau target price-nya di 126, masih di level ini untuk resisten Bumi ya. Tapi yang baru mau entry yang apa ya, baru mau entry ya disclaimer lah, cuman nggak terlalu disarankan kalau untuk saya, menurut saya pribadi ya, karena nanggung entry itu ya di area support. Kalau di tengah-tengah seperti ini apalagi mendekati resist itu, antara resiko sama potensi taking profitnya ya lebih gede ke resiko. Ini disclaimer lah. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita akan cek saham BTRO yang hari ini lumayan ramai ya, dan harga sahamnya naik lagi. Walaupun tadi sempat merah ke 3820, tapi habis itu naik, ditutup di level 4160 hijau. Kalau secara teknikal ya di sini resistennya masih di 4560 ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 16 Juli, asingnya net buy 16 M.
Hari ini PTRO tanggal 16 Juli ada yang akum MG42M yang jualan retail XL, XC, GR. Kalau melihat retailnya keluar sih ya nggak heran kalau hari ini ditutup hijau walaupun harganya di atas ya. Untuk besok gimana ini untuk sampai PTRO kalau buat patokan turun di bawah 4000 cut loss ya volatilitasnya tinggi kok ya, jadi untuk scalpingan aja, lihat bid overnya tanda-tanda naik, open posisi nanti profit lumayan diamankan ya. Kalau buat patokan terus jebol support cut loss itu ya kalau terus turun, tapi kalau naik karena karakternya ya kayak gini ya, saham-saham dengan volatilitas tinggi ya ya besok pantau ini aja, semoga nggak jebol di bawah 3980. Itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham cuan yang hari ini naik walaupun cuma 2%. Tadi sempat turun, nguji area supportnya di 1560, kemudian naik ya, nggak terlalu bagusnya hari ini, belum tutup gap ya. Dan kalau kita lihat kemarin itu cukup banyak retail yang masuk, gimana hari ini di saham cuan? Retailnya masuk keluar ya, XL, XC ya, mungkin taking profit ya. Yang akumulasi CC-nya versi sebagian asing 66M dan sebagian lokal 48M. Retailnya keluar, kayaknya ada potensi naik. Kalau naik kira-kira target price-nya ke berapa ya, di sini 2200-an, lumayan tinggi sebenarnya ya target price-nya, cuman ya cuan seperti saudara-saudaranya yang lain ya, valuasinya nggak murah, tapi ya emang trennya sekarang lagi saham yang dengan potensi capital gain yang gede itu saham-saham yang valuasinya mahal. Yang penting itu ada pengendalinya yang pegang saham banyak dan yang floating sahamnya di market itu nggak terlalu banyak. Ya mungkin itu aja buat patokan ya. Karena kita lihat cuan, kemudian PTRO, brand itu kan saham yang floating nggak terlalu banyak. Dan sebagian besar lembar sahamnya itu masih dipegang oleh yang punya kepentingan. Itu untuk saham cuan, pantau aja 1560, semoga nggak jebol. Jadi trennya ada potensi bullish, mungkin akan sideways dulu di area sini dan lanjut naik, atau sideways dan turun ya buat patokan 1570 ini. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham brand. Hari ini ditutup minus ya untuk saham brand. Kemarin naik, gagal break di atas 8200, turun hari ini. Tadi sedikit open gap atas, cuman turun ya. Tempatnya untuk supportnya di 7350, dijaga, ditarik naik lagi. Nah, kalau mau entry sih ya di sini, ketika turun mendekati area support, ambil posisi buy ya, dan profit lumayan diamankan aja kalau valuasinya mahal. Kalau kita lihat di sini untuk brand, retailnya keluar hari ini tanggal 16. Ini kita bisa lihat barang-barang ada SCC, XC, PD, CD, XL ya, ini versi lokal keluar. Dan yang asingnya juga net sell sih, AK20M. Yang nampung MG nih. MG ya, besok pantau ini aja. Kalau naik target price-nya di 8150 resistnya, dan kalau turun supportnya di 7400. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham CDIA yang masih ARA. Ya, kalau lihat hari ini juga nggak ada volatilitas, besok ya potensinya ARA lagi nih untuk saham CDIA. Kita lihat hari ini berapa banyak, lihat rasanya 6M-an, wah udah lumayan ya, ada peningkatan dari kemarin-kemarin cuma 111 di saham CDIA. Siapa yang hari ini taking profit? Ada XC 1,5M yang nampung XL. Nah, retail sih yang main. Dan apa ya, sebenarnya masih ada potensi open gap atas, apakah itu arah atau enggak ya kita lihat besok sih. Ya nggak yakin 100%, cuman lebih condong ke arah dulu di awal market. Habis arah apakah ada volatilitas atau enggak ya kita lihat besok ya.
Karena nggak bisa itu kita yang nggak ada yang bisa prediksi. Oh ada ya, yang bisa prediksi apakah besok ada volatilitas atau enggak ya yang penghuninya CDIA, tuan rumahnya ya mungkin tahu. Kalau cuman retail ya saya ya cari aman aja lah ya, nggak terlalu minat juga untuk saham-saham yang baru IPO. Cuman ya perlu kita bahas. Jelas saja ya. Kalau lihat hari ini nggak ada volatilitas, maksudnya nggak ada volatilitas itu nggak ada bentuk candle, nggak ada buyer seller yang buat terbentuknya sebuah candle. Jadi kalau nggak ada volatilitas seperti hari ini, kemarin-kemarin ya potensinya open gap atas, apa nanti arah atau enggak ya kita lihat besok. Itu untuk saham CDIA. Selanjutnya kita cek yang hari ini merah, yaitu PSAT lanjut merah, close di 2440. Kita cari misal kalau dari harga ada 1-2 ke harga tertingginya. Kuponnya di sini di 228070 ya. Jadi dijaga untuk besok pantau ini jebol di bawah itu wait and see aja. Kalau kita lihat di sini untuk PSAT hari ini tanggal 16 hitungannya sih yang keluar yang masuk nggak beda jauh, cuman kayaknya lebih banyak yang keluar ya. Jadi merah ya, besok kalau merah pantau aja 280 jebol di bawah itu wait and see aja. Ya, mungkin seperti itu untuk PSAT, dan ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.